Halo Sobat Investor dan Trader Indonesia. Selamat datang di channel yang membahas realitas investasi saham di tanah air secara jujur, mendalam, dan penuh insight. Di video kali ini, kita akan membahas fenomena besar di pasar modal Indonesia, dominasi investor retail di Bursa Efek Indonesia, apa artinya itu bagi pasar, dan apa risiko yang sedang diingatkan oleh OJK, khususnya soal saham gorengan. Siapkan secangkir kopi, karena ini bukan sekadar data statistik biasa, ini tentang masa depan finansial Anda, sebagai pelaku pasar. Mari kita mulai dari yang paling mengejutkan, yaitu, realita dominasi investor retail di bursa. Menurut data terbaru dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, jumlah investor pasar modal Indonesia telah menembus lebih dari 20 juta Single Investor Identification (SID) pada akhir 2025, tepatnya mencapai 20,32 juta akun, atau meningkat sekitar 37% dibandingkan akhir 2024. Dari jumlah tersebut, investor yang memiliki saham dan instrumen efek lainnya, sekitar 8,5 juta SID, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sementara investor reksadana, mencapai lebih dari 19 juta SID, menunjukkan bahwa masyarakat tak lagi segan masuk ke instrumen investasi beragam. Ini berarti, investor retail, terutama kelas individu, telah benar-benar menjadi kekuatan utama di pasar modal Indonesia. Ini bukan angka kecil, kita sedang melihat eksplosif partisipasi rakyat dalam investasi saham, dan ini terjadi di tengah kondisi ekonomi global, yang fluktuatif dan berbagai tekanan pasar lainnya sepanjang 2025. Tren jangka panjang, memperlihatkan pertumbuhan peserta pasar. Sekitar 5 tahun terakhir, jumlah investor pasar modal berkembang drastis, dari sekitar 3,8 juta pada 2020 menjadi lebih dari 20 juta pada akhir 2025, itu merupakan pertumbuhan hampir lebih dari 400% dalam 5 tahun. Dan ini bukan hanya angka. Sebagian besar investor baru ini adalah generasi muda, yaitu generasi Y dan Z, yang merupakan lebih dari 50% dari keseluruhan populasi investor. Indonesia kini memiliki akses pasar modal yang sangat murah dan mudah, hanya dengan ponsel, orang bisa membuka rekening di sekuritas digital, dan mulai berinvestasi dalam beberapa menit. Ini menunjukkan bahwa, literasi finansial dan teknologi digital membuka pintu finansial, yang dulu hanya dimiliki segelintir orang. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, datang juga tantangan besar. Adanya dominasi transaksi retail dan risiko saham gorengan. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa, porsi transaksi investor retail mencapai sekitar 50% dari total nilai transaksi di BEI sepanjang 2025, naik dari sekitar 38% di 2024. Ini berarti, hampir setiap 2 transaksi di pasar saham Indonesia, dilakukan oleh investor individu, bukan oleh institusi besar ataupun investor asing. Sementara, hal ini memperlihatkan bahwa, pasar kita lebih inklusif. OJK mengingatkan satu hal penting, semakin besar dominasi investor retail, semakin tinggi pula kemungkinan risiko perilaku spekulatif, termasuk saham gorengan, saham yang diperdagangkan tinggi tetapi tanpa fundamental kuat, dan sangat rentan terjadi manipulasi harga. OJK menekankan bahwa, pelindungan investor retail harus diperkuat, ini bukan sekadar soal mengatur pasar, tapi melindungi masyarakat dari kerugian yang besar, karena keputusan investasi yang kurang berlandaskan pengetahuan fundamental. Nah, siapakah sebenarnya investor retail Indonesia itu? Data KSEI menunjukkan demografi investor, mayoritas investor adalah lokal, mencapai lebih dari 99%, dan hanya sekitar 0,22% investor asing, yang tercatat sebagai pemilik SID di sistem KSEI. Dari sisi usia, sekitar lebih dari 50% investor berusia di bawah 30 tahun. Ini menunjukkan bahwa pemuda, menjadi kekuatan baru dalam investasi pasar modal. Sedangkan dari sisi pekerjaan, sejumlah besar investor adalah karyawan, profesional, dan pelajar, mencerminkan bahwa penetrasi investasi sudah merata ke berbagai kalangan masyarakat. Selain saham, banyak investor juga mulai berinvestasi pada instrumen lain, seperti reksadana, surat utang negara, dan efek lainnya. Tahukah Anda, apa itu saham gorengan dan kenapa itu berbahaya? Sobat semua, istilah saham gorengan sering muncul belakangan ini di komunitas investor. Saham gorengan berarti saham yang pergerakannya spekulatif, sering naik turun tajam, tetapi fundamentalnya lemah atau tidak jelas.
Mereka kerap diperdagangkan secara intensif oleh investor retail yang mengejar keuntungan cepat. Kenapa ini berbahaya? Karena harga saham bisa melonjak bukan karena kinerja perusahaan, tetapi karena sentimen sesaat. Ketika banyak investor membeli untuk mengikuti tren, harga bisa meledak, tapi ketika tren itu berbalik, harga bisa jatuh bebas. Banyak investor pemula terjebak di harga puncak, lalu mengalami kerugian besar ketika pasar koreksi. OJK mengingatkan bahwa ketika aturan pelindungan investor kurang kuat dan literasi rendah, pasar rentan terhadap perilaku manipulatif dan risiko sistemik yang bisa merugikan banyak pihak. Apa artinya ini untuk Anda, sebagai investor atau trader? Jika Anda adalah investor jangka panjang, fokuslah pada fundamental perusahaan, prospek usaha, keuntungan, dan valuasi pasar modal Indonesia yang sedang berkembang. Namun jika Anda adalah trader harian, swing trader, perlu menggabungkan disiplin risiko, manajemen modal, dan wawasan fundamental, bukan hanya mengejar momentum harga. Sedangkan jika Anda adalah investor baru, milenial, manfaatkan tren ini sebagai peluang belajar, bukan sekadar ikut-ikutan tanpa strategi. Kunci sukses pasar modal bukan hanya di angka besar investor, tetapi di kualitas keputusan investasi Anda. Kesimpulannya, sobat investor dan trader, fenomena dominasi investor retail di Indonesia bukan hanya angka statistik, ini adalah transformasi besar dalam lanskap finansial Indonesia. Kita melihat lebih dari 20 juta investor aktif, sebagian besar generasi muda, ikut menentukan arah pergerakan pasar modal kita. Namun, dominasi volume transaksi oleh retail juga membawa risiko spekulatif, yang perlu diwaspadai melalui literasi keuangan, pemahaman risiko, dan strategi investasi yang matang. Jadi, jika Anda serius dalam investasi, pelajari fundamental, kenali risiko, dan jangan mudah terjebak FOMO atau hype semata. Sebelum melanjutkan lebih jauh, jika video ini membantu Anda memahami pasar modal Indonesia lebih dalam, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman investor Anda. Selanjutnya kita pahami kondisi yang terjadi, dengan adanya ledakan trader aktif, siapakah yang memiliki kekuatan menggerakkan market harian? Sobat investor, mari kita bicara jujur. Di balik angka 20 juta investor, hanya sebagian kecil yang benar-benar aktif bertransaksi setiap hari. Namun, kelompok kecil inilah yang menggerakkan volatilitas pasar harian. Berdasarkan rangkuman data transaksi BI dan statistik perilaku pengguna dari berbagai platform investasi digital, diketahui sekitar 10-15% investor retail tergolong aktif sebagai trader, melakukan transaksi harian atau mingguan. Artinya, dari 20 juta SID, hanya sekitar 2-3 juta akun yang benar-benar aktif menggerakkan likuiditas harian. Sisanya adalah investor pasif, pemegang jangka menengah, atau investor reksadana. Inilah sebabnya saham tertentu bisa bergerak liar, meski jumlah investornya relatif kecil. Bagaimana peran aplikasi yang dimiliki sekuritas seperti Stockbit, Ajaib, RTI Bisnis, dan efek psikologis pasarnya? Untuk melihat hal itu, sekarang kita masuk ke jantung ekosistem investor retail modern. 1. Stockbit. Stockbit bukan hanya aplikasi transaksi, tetapi juga media sosial investasi. Fitur stream membuat sentimen menyebar sangat cepat. Satu saham bisa viral dalam hitungan jam. Banyak investor retail mengambil keputusan berdasarkan narasi komunitas, bukan laporan keuangan. Ini bukan sepenuhnya salah, tetapi sangat berisiko jika tidak disaring dengan analisis fundamental. 2. Ajaib. Ajaib berperan besar dalam menurunkan hambatan masuk ke pasar modal. User interface sederhana, pembukaan rekening cepat, edukasi dasar investasi yang masif. Namun konsekuensinya, banyak investor pemula yang langsung masuk ke saham volatil, tanpa kesiapan mental dan strategi risiko. 3. RTI Bisnis. RTI Bisnis menjadi alat referensi utama trader dan investor serius. Data keuangan emiten, laporan kinerja, rasio fundamental, kepemilikan asing dan institusi. Ironisnya, banyak investor memiliki RTI, tetapi jarang membaca laporan keuangannya secara utuh. Nah, terkait fenomena saham gorengan, ada pola yang terus berulang. OJK tidak bicara tanpa dasar. Pola saham gorengan selalu sama. 1. Saham berfundamental lemah, likuiditas rendah. 2. Volume tiba-tiba melonjak. 3. Harga naik cepat,
seringkali tanpa berita material. 4. Investor retail masuk beramai-ramai. 5. Harga mencapai puncak. 6. Distribusi terjadi. 7. Harga jatuh, retail menanggung kerugian. Yang menyedihkan adalah, sebagian besar korban adalah investor baru yang masuk karena FOMO, tidak pasang cut loss, menganggap saham akan balik lagi. Padahal pasar tidak punya kewajiban menyelamatkan siapapun. Ketahui data penting ini, retail vs asing vs institusi. Mari luruskan satu mitos besar. Pasar Indonesia dikendalikan asing, itu tidak tepat. Faktanya, volume transaksi harian kini didominasi investor retail lokal. Namun demikian, nilai kepemilikan saham unggulan masih banyak dipegang institusi dan asing. Retail mendominasi trading, bukan kepemilikan jangka panjang. Inilah sebabnya, saham lapis 2 dan 3 sangat volatil. Sedangkan, saham big caps relatif lebih stabil. Investor retail kuat di jumlah, tetapi lemah di disiplin dan konsistensi strategi. Inilah masalah utama investor retail Indonesia. Jika dirangkum, tantangan terbesar investor retail bukan modal, melainkan 1. Literasi finansial yang timpang. 2. Ekspektasi cuan instan. 3. Tidak memahami risiko. 4. Menganggap trading itu mudah. 5. Mengikuti influencer tanpa validasi data. OJK, BI, dan pelaku industri sudah berkali-kali menekankan. Pasar modal bukan tempat cepat kaya, tetapi tempat akumulasi nilai jangka panjang. Sebelum saya tutup bahasan ini, pahami pesan pentingnya untuk investor dan trader retail. Sobat investor, izinkan saya bicara langsung ke Anda. Jika Anda, investor baru, trader harian, atau bahkan sudah lama di pasar, ingat 3 hal ini. 1. Tidak semua saham layak dibeli. 2. Tidak semua kenaikan harga adalah peluang. 3. Tidak semua kerugian bisa dibalas dengan balas dendam trading. Pasar modal menghargai kesabaran, disiplin, pengetahuan, manajemen risiko, bukan keberanian buta. Semoga hal ini dapat dipahami. Sebagai penutup, sobat investor dan trader Indonesia, mari kita renungkan, bahwasannya dominasi investor retail memang merupakan kebanggaan sekaligus ujian bagi pasar modal kita. Kita bangga karena rakyat ikut memiliki pasar. Tapi kita diuji apakah kita cukup dewasa untuk mengelolanya. Pasar modal tidak akan berhenti. Yang harus berubah adalah cara kita berinvestasi. Jangan biarkan euforia hari ini menjadi penyesalan esok hari. Jika video ini membuka wawasan Anda, like untuk edukasi, subscribe agar tidak tersesat oleh hype, bagikan ke sesama investor retail. Karena di pasar modal, yang bertahan bukan yang paling berani, tapi yang paling disiplin. Sampai jumpa di video analisis berikutnya.